pada pecahan. Operasi hitung pada pecahan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Oke, yuk langsung aja, let's go. Operasi pada pecahan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, sama seperti bilangan bulat ya. Oke, untuk penjumlahan. Kita misalkan penjumlahan dua pecahan itu, pecahan A per B tambah M per N. Nah, ini langsung cari KPK-nya. KPK dari penyebut adalah BN ya, BN. Kemudian, yang menjadi pembilangnya kalikan dengan penyebutnya. Jadi AN tambah BN per BN ya, seperti itu. Kita ke contoh. Contohnya pecahan campuran ya. Jadi 1 per 6 ditambah 3 7 per 8 ya. Di sini pecahan biasanya saja dulu, karena pecahan yang campurannya yang bilangan bulatnya tetap ya 1 dan 3. Kemudian yang pecahan biasanya 6 dan 8, KPK-nya adalah 24 ya, 24. Nah, untuk itu cara mencarinya 24 dibagi 6 ya, 24 bagi 6 ada hasilnya 4, berarti di atas dikali 4. Nah, ya, di atas kali 4. Nah, jadi berapa? 4 ya. Oke, 4 hasilnya 4. Kemudian 7 per 8 ya, 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi di atas kali 3. Nah, 7 kali 3 hasilnya 21. Nah, seperti itu ya. Jadi 14 per 24 ditambah 3, 21 per 24. Kemudian tambahkan seperti biasa untuk yang bilangan bulatnya ya. Jadi 1 ditambah dengan 3, jadi 4. Kemudian yang ini karena sudah sama KPK-nya 24 tinggal dijumlah. Jadi 4 tambah 21 sama dengan 25. Seperti itu ya. Nah, ini boleh diubah lagi sih ke pecahan campurannya ya. Jadi ini kan 25 per 24 1 per 24. Jadi satunya naik ke 4. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Terus ini jadi 1/4. Nah, seperti itu hasilnya. Bisa ya? Paham ya? Nah. Untuk pengurangan, nah hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja di sini ada tanda pengurangan ya. Jadi pengurangan A per B kurang M per N sama dengan AN kurang BM per BN. Jadi intinya kalau dia pecahan, operasi pada pecahan, cari dulu penyebut ya untuk pengurangan dan penjumlahan. Cari KPK dari penyebutnya. Contohnya 8 2 per 5 kurang 1 4 per 5. Ya, jadi ini pecahan campuran juga. Nah, ini supaya kamu bisa lebih mudah untuk mengurangkannya. Nah, ini boleh kamu ubah ke pecahan biasa. Boleh. Atau boleh seperti ini. Ya, kalau mengubah pecahan biasa udah bisa kan? Nah, kemudian kalau mau tetap di pecahan campuran nggak apa-apa. It's okay ya. Yang penting ini kan di sini 2 per 5 dan 4 per 5. Kalau misalnya dikurang, otomatis minus. Nah, untuk itu kita mengakalinya. Akalinya dengan yang bilangan bulatnya dikurang 1. Jadi, 1 di sini berarti kan 5 ya. Jadi, 5 per 5 tambah 2 per 5. Hasilnya 7 per 5. Makanya dari sini. Dapat 7 per 5 ya. Seperti itu. Ini hasil dari si 8 2 per 5-nya ya. 7 per 5 dikurang 1 4 per 5 itu mah tetap ya. Kemudian tinggal dikurangkan 7 kurang 1 sama dengan 6. Kemudian 7 per 5 dikurang 4 ya gitu. Jadi karena ini bilangan penyebutnya sama, maka 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi 6 3 per 5. Nah, seperti itu. Kemudian contoh kedua. Ini pecahan biasa ya, 3 per 4 kurang 1 per 6. Nah, ini tinggal cari KPK dari penyebutnya, 4 dan 6 ya. KPK-nya adalah 12 ya. Ketika ini 12, berarti 12 bagi 4, 3, berarti di atasnya kali 3. Nah, 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, kemudian 12 ya, kita ambil warna lain ya.
12 bagi 6. 2. Berarti di atas 1 kali 2. Nah, seperti itu. 1 kali 2 hasilnya 2 ya, seperti itu. Jadi, ketika bilangan penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangkan. 9 kurang 2, 7. Jadi 7 per 12. Nah, ini jawabannya. Ya, bisa ya. Nah, untuk perkalian. A per B kali M per N. Sama dengan A kali M per B kali N. Jadi, di sini perkalian atas kali atas per bawah kali bawah ya. Kemudian kita ke contoh soal. 3 per 8 kali 4 per 7. Nah, sama dengan, 3 kali 4, 12. 8 kali 7, 56. Nah, di sini 12 per 56 sama-sama dibagi 4. Sehingga menghasilkan jawaban yang paling sederhana, 3 per 14. Kemudian, boleh saja, kalau kamu lebih suka cara yang ini ya, coba lihat. 3 per 8 kali 4 per 7. Nah, di sini ada 4 dan 8. Boleh sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4, hasilnya 1. Di sini hasilnya 2. Jadi, 3 kali 1 hasilnya 3. Dan 2 kali 7 hasilnya 14. Jadi, langsung ketemu bentuk yang paling sederhananya. Nah, boleh yang mana aja, nyamannya kamu. Yang penting jawabannya paling sederhana. Kemudian bagian B, 1 2 per 5 kali 2 1 per 3 kali 4 1 per 2. Sama dengan, nah ini kita ubah ke pecahan biasa ya. Ke pecahan biasa. Nah, 1 2 per 5 ubah ke pecahan biasa hasilnya 7 per 5. Kemudian 2 1 per 3 hasilnya 7 per 3. Kemudian 4 1 per 2 hasilnya 9 per 2 ya. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat ya. Ini ada 3 dan 9, boleh sama-sama kita sederhanakan ya. 3 bagi sama-sama bagi 3. Jadi 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, ketika sudah paling sederhana, nggak ada lagi kan yang bisa disederhanain. Kemudian langsung kita kalikan atas kali atas per bawah kali bawah. Jadi 7 kali 7 kali 3 hasilnya 147, kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ini boleh diubah ke pecahan campuran, hasilnya 14 7 per 10. Nah, seperti itu. Pembagian ya. Pembagian dari dua pecahan. A per B bagi M per N ya. Sama dengan, nah di sini pembagian itu kan inverse atau lawan dari perkalian, sehingga pecahan yang pertama tetap A per B, lalu pembagian diubah ke perkalian. Nah, ketika ini diubah menjadi perkalian, maka pecahan kedua M per N berubah menjadi N per M. Jadi yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Seperti itu, tinggal dibalikan ya. Kita ke contoh, 3 per 4 bagi 5 per 6 ya. 3 per 4-nya tetap, kemudian berubah menjadi perkalian, tinggal dibalikan 6 per 5 ya. Kemudian, di sini 4 dan 6 boleh sama-sama kita sederhanai, sama-sama bagi 2, berarti 6 bagi 2, 3 ya, 3. Kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi, 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, seperti ini. Contoh kedua, 5 1 per 4 bagi 4 3 per 8. Nah, silakan ubah ke pecahan biasa ya, 5 kali 4 tambah 1 bagi 4 ya. Jadi 21 per 4 dibagi 35 per 8. Ya, tinggal ubah ke perkalian menjadi 21 per 4 kali 8 per 35. Nah, di sini 8 dan 4 bisa sama-sama kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 4, berarti di sini 2, di sini 1. Kemudian 21 dengan 35 sama-sama bagi 7. 21 bagi 7, 3. Kemudian 35 bagi 7 sama dengan 5. Nah, udah ya, udah semua bentuk paling sederhana ya. Tinggal atas kali atas per bawah kali bawah. Jadi 3 kali 2, 6. Dan 1 kali 5 sama dengan 6 per 5. 6 per 5, ya ini pecahan biasa. Boleh ubah ke pecahan campuran menjadi 1 per 5. Nah, seperti itu. Bisa ya untuk pembagian? Oke, good. Operasi pada pecahan desimal ya. Contohnya yang penjumlahan 14,7 tambah 8,39. Nah, untuk penjumlahan sama seperti penjumlahan bilangan bulan, hanya saja di desimal, kamu jangan lupa sejajarkan posisi koma, tanda desimalnya ya. Nah, seperti ini. 14,7 ditambah 8,39 ya. Jadi tinggal ditambahkan saja.
Dan posisi komanya ini, tanda desimalnya disejajarkan untuk mempermudah ya penghitungan. Jadi tinggal ditambahkan, dapat hasilnya 23,09. Kemudian untuk pengurangan 725,46 kurang 84,937. Ya, tinggal dikurangkan seperti biasa juga. Ingat tanda koma disejajarkan. Ya, untuk pengurangannya bisa lah ya 640,523. Seperti itu. Oke, contoh ketiga adalah perkalian 6,4 kali 1,38 ya. Jadi kalau dia perkalian seperti ini desimal, kamu boleh ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 6,4 berubah menjadi 64/10 kali 1,38 ya. Jadi 1,38 berubah menjadi 138/100. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, ketemu hasilnya 8.832 bagi 1000, hasilnya 8,832. Itu jika 3 tempat desimal. Kalau mau 2 tempat desimal 8,83, kalau mau 1 tempat desimal 8,8 ya. Jadi tergantung permintaan soal mau seperti apa. Tapi kalau soalnya tidak meminta, terserah kamu mau yang mana ya. Artinya 2 tempat desimal 2 di belakang koma. 1 tempat desimal 1 di belakang koma. 3 tempat desimal 3 di belakang koma. Nah, seperti itu ya. Yang keempat pembagian 14,245 dibagi 0,7. Nah ini bagi, jadi per sama aja ya, kan arti per itu pembagian, rasio ya. Nah jadi untuk mempermudahnya, tinggal kamu kalikan 10/10, kan sama aja ya, 10/10 itu 1. Tapi hanya ini untuk pemudahan. Jadi 14,245 kali 10 sama dengan 142,45. Kemudian 0,7 dikali 10 sama dengan 7. Jadi untuk mempermudahkan pembagian. Hasilnya 20,35. Ya, seperti itu. Aturan pembulatan, nah ini yang 1 tempat desimal, 2 tempat desimal, 3 tempat desimal, nah seperti itu. Yang pertama, perhatikan angka desimal yang ke-1, artinya yang persepuluhannya, angka persepuluhannya, jadi angka desimal yang ke-1. Kemudian jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka dihilangkan, seperti yang tadi, 8,832, 2 itu kan di bawah 5, jadi dihilangkan 2-nya. Kemudian, yang ketiga, jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi satu satuan. Jadi tambah 1 gitu ya. Nah, untuk contohnya seperti Nah, ini contoh dari aturan pembulatan ya. Yang bagian pertama 111,48. Ya, di sini ada angka persepuluhannya adalah 4. Nah, ketika angka persepuluhannya 4, maka dia dihilangkan karena dia di bawah 5 kan. Nah, di sini ada tanda ya, tanda sama dengan tapi per gelombang. Nah, artinya itu mendekati taksiran, kira-kira. Nah, seperti itu ya. Jadi mendekati 111 karena dihilangkan. Kemudian bagian B 613,54. Angka persepuluhannya adalah 5 ya. Jadi kalau dia 5 atau lebih dari 5, maka dia dinaikkan satu satuan ke angka yang sebelumnya ya. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi mendekati 614. Kemudian yang C 319,837. Nah, di sini kenapa Miss buat 2 tempat desimal supaya kamu tahu 2 tempat desimal itu mau seperti apa sih? Jadi 2 di belakang koma. Nah, untuk 2 di belakang koma, nah di sini kan angka yang paling terakhir adalah 7. Nah, 7 itu berarti lebih dari 5, berarti dinaikkan ke bilangan yang sebelumnya. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4, makanya jadi 84. Kemudian kalau misalnya 1 tempat desimal, 4 ini kan di bawah 5 berarti hilang. Jadi 319,8. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tergantung dari angkanya. Lebih dari 5, berarti dia dinaikkan satu satuan. Tapi kalau dia misalnya di bawah 5, maka dihilangkan. Ya, oke? Paham sampai sini ya? Oke kelas, thank you for today. Ya, dan Miss harap kamu bisa lebih memahami materi pecahan, terutama untuk materi hari ini yaitu operasi pada pecahan. Ya, dan jangan lupa absen di kolom komentar. Oke, ditunggu untuk absennya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, see you, bye bye.